Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat. Terkadang para ulama lebih suka menyebutnya ni'am, karena memang nikmat Allah itu sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dengan nikmat itu kita dapat bergerak diarahkan kepada kebaikan. Pandangan mata diarahkan kepada kebaikan. Ayunan tangan menuju kepada kebaikan. Langkah kaki menuju ke arah kebaikan. Semuanya jawahir kita ini diarahkan kepada kebaikan. Al-khairat was-salihat. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra." Dalam riwayat Imam An-Nasa'i dari Anas bin Malik, siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan membalas salawatnya dengan 10 kali salawat. Wa huttat anhu asyru khati'at. Dihapuskan 10 kesalahannya, 10 kekhilafannya. Wa rufi'at lahu asyru darajat. Dan diangkat derajatnya 10 tingkat, 10 kali derajat. Salawat berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau semua manusia melaksanakan ibadah puasa, salat, zakat dan seterusnya itu, tapi Allah tidak melakukan itu semuanya. Tetapi kalau salawat, bukan hanya manusia, malaikat bahkan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu agungnya salawat. Kalau kita ingin mengetahui apa khasiat salawat tersebut, sedang Jumat rahimakumullah, dahulu kala sebelum Islam datang, ada masa yang disebut dengan pra-Islam. Mungkin pertanyaannya bukan agama apa yang ada pada saat itu, tetapi bagaimana kepercayaan orang-orang yang pada saat itu berjalan dalam petunjuk Allah. Maka para ulama sebahagian menyebutkan, para historian atau para ahli sejarah menyebutkan, ada sebuah agama pada saat itu yang masyhur disebut dengan Al-Hanifiyah, agama Hanif atau agama Hanifiyah. Apa agama Hanifiyah itu? Agama yang punya prinsip keberimanan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah berhala. Maka di dalam kitab Al-Juzur At-Tarikhiyah li Syariah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Khalil Abdul Karim pernah menyebutkan beberapa orang yang bahkan menurut Dr. Mahmud menyebutkan bahwa kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan ketua atau pimpinan penganut agama Hanif ini pada saat itu. Tentu selain itu ada Umayyah bin Abi Salat misalnya. Ada juga di situ Zaid bin Amr bin Nufail, pamannya Umar bin Khattab. Di situ juga ada Waraqah bin Naufal dan sebagainya. Dikabarkan, qala al-muwarrikhun, dikabarkan ketika menjelang datang bulan Ramadan, kakek Nabi Abdul Muttalib itu yang pernah memberi nama Muhammad itu, nama Muhammad yang sebenarnya pernah disebutkan juga di masa pra-Islam. Bahkan dalam sebuah kitab disebutkan ada Al-Muhammadun fil Jahiliyah,
nama beberapa orang yang menggunakan kata Muhammad di masa pra-Islam. Kakek Rasulullah itu ketika menjelang datang Syahrul Ramadan, beliau biasanya itu pergi ke pinggiran kota untuk bertahannus. Dalam bahasa kita sebut saja bersemedi. Sudah menjadi tren pada saat itu bagi penganut agama Al-Hanifiyah, yang tentu saja bukan penyembah berhala. Mereka menjauh dari kerumunan orang banyak dan mencoba menyepi, mencoba untuk menjauhkan diri dari kehiruk-pikuan masyarakat pada saat itu. Tentu di sana bermacam ragam bentuk manusia. Maka beliau pergi bertahannus. Di samping itu dikabarkan juga kakek Rasulullah ini menganjurkan keluarganya untuk memberi makan kepada masakin, kepada orang miskin, dan serta menganjurkan kepada keluarganya dan pengikutnya tentunya untuk memperbanyak al-khairat, kebaikan. Kisah singkat ini menggambarkan kepada kita bahwa takdis syahri Ramadan menyucikan, mengagungkan, menta'azimkan. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi menyebutkan beberapa ungkapan dalam sebuah riwayat dari Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Rasulullah diberitakan menyebutkan bulan Ramadan itu dengan syahrun azim, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Maka tradisi menyambut bulan suci Ramadan sebenarnya kita wariskan dari orang-orang terdahulu daripada sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, tentu dengan cara yang berbeda-beda. Maka pada kesempatan ini izinkan khatib menyampaikan setidaknya ada 4I dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan ini, yang insyaallah sebentar lagi, lebih dari 1 minggu lagi insyaallah kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama adalah iman. Jelas dalam Al-Quran hanya orang-orang yang berimanlah yang bersiap-siap menyambut bulan suci Ramadan, bersiap-siap mengerahkan segala kemampuan untuk menikmati bulan suci Ramadan ini dalam pengertian yang positif. Iman, apa itu iman? Secara bahasa tentu diartikan percaya. Ini namanya al-iman al-lughawi, percaya. Sebagian ahli juga menta'mimkan atau melebarkan pemaknaan iman lughawi ini kepada siapapun mereka yang beriman kepada Allah. Itu diartikan sebagai orang yang beriman secara lughawi, secara lughawi. Maka iman seperti ini jugalah yang pernah dianut oleh Abul Anbiya Ibrahim alaihi salam, dan keberimanan yang dianut oleh Nuh alaihi salam dan semua para anbiya itu. Al-imanu lughawi, beriman kepada Allah apapun jenis bentuk cara dia merefleksikan keimanan itu untuk menunjukkan bahwa dia beriman, percaya dan yakin bahwa Allah itu esa, Allah itu lengket dengan dirinya itu dengan sifat wahdaniyah,
Sedang jamaah Juman rahimakumullah. Tetapi makna iman lughawi ini saja tidak cukup, karena tentu saja ada juga orang yang beriman secara lughawi ini yang hidup di masa sekarang dalam pengertian tidak muslim seperti yang kita pahami sekarang, tidak beriman seperti yang kita pahami sekarang, ikut serta juga di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tidak bisa dipungkiri itu. Ada juga sebahagian yang tidak berislam seperti Islamnya kita, tidak beriman seperti imannya kita, tapi mereka ikut nimbrung bersama-sama dengan kita, bukan hanya kelihatan pada berbuka puasa bersama, tapi juga mungkin pada melaksanakan ibadah Ramadannya, puasa Ramadannya sebulan penuh itu. Khusus bagi iman syar'i yang beriman seperti yang kita pahami, orang Islam, Muslim, maka perlu kita menanamkan iman itu secara kokoh dan kuat. Bukankah dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa hanya orang yang beriman dan percaya akan balasan itulah yang akan mendapatkan balasan daripada puasa Ramadannya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang pertama, iman. Memang ada beberapa riwayat juga menganjurkan kita untuk mentajdid iman ini, memperbarui iman dengan mengulangi kata-kata la ilaha illallah misalnya. Itu juga bagian daripada kesiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena memang ada juga orang yang beriman, dia susah ketika akan datang bulan Ramadan ini. Di KTP-nya bertuliskan Islam, tetapi dia merasa susah. Wallahu a'lam. Tapi marilah kita setidaknya yang hadir di salat ini senantiasa meningkatkan kesadaran keberimanan kita untuk mengimani apapun yang akan dijanjikan oleh Allah selama bulan suci Ramadan. Mungkin ada hitungan-hitungan yang tidak masuk akal, mungkin saja dalam lipatan-lipatan pahala yang akan kita terima secara logis tidak masuk di akal misalnya. Tapi karena sudah dilandasi keimanan yang kuat dalam akidah kita, dalam diri kita, maka kita meyakini itu semuanya. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas tidak semata-mata dimaknai hanya untuk mengharapkan ridha Allah saja. Itu ikhlas yang biasa pada tataran yang standar. Tapi walaupun begitu, kita tetap untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, kita mengikhlaskan diri kita untuk melaksanakan segala amal-amal ibadah yang akan dilaksanakan nantinya tanpa dipaksa, tanpa karena keterpaksaan. Keikhlasan diri, kemauan diri, kerelaan diri untuk melaksanakan itu semuanya. Apakah kita tahu balasannya dari apa yang akan kita peroleh setelah bulan suci Ramadan atau tidak? Karena mungkin kita tidak sampai ilmu ke arah itu, maka kita ikhlaskan saja. Bukankah Allah pernah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, wa ana ajzi bih, akulah yang sendiri yang membalas puasa itu, kan begitu. Maka kita percaya, ikhlaskan diri semata-mata untuk mengharap ridha Allah. Ridha Allah dalam pandangan tasawuf yang sempit, sofistik yang sempit, itu memang dimaknai meminggirkan semua kepentingan duniawiyah. Semata-mata hanya ridha Allah yang dicari.
dalam tingkat level yang lebih tinggi, bukan ridha Allah lagi, tapi Allahnya, bukan ridhonya tapi Allahnya. Itu pemahaman ikhlas yang biasa. Tapi yang khatib maksudkan keikhlasan di dalam menyambut bulan suci Ramadan di sini adalah menyingkirkan segala kebencian kepada siapapun. Mengikhlaskan, memurnikan diri dari segala dendam kusumat, kebencian, kedengkian kepada siapapun, bahkan kepada diri sendiri pun kita harus membersihkan itu semuanya. Mungkin dalam bahasa tasawuf disebut dengan takhalli. Kita singkirkan rasa sombong, kita singkirkan rasa lebih mengetahui daripada yang lain, kita singkirkan rasa lebih saleh dari yang lain, kita singkirkan dari rasa-rasa yang sebenarnya mengarahkan kita kepada kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis kursi juga disebutkan al-kibriya'u izari. Kibriya itu, sombong itu adalah pakaianku, sarungku. Siapa yang memakai pakaianku, aku akan hempaskan dia di dalam neraka. Betapa luar biasanya, dahsyatnya ganjaran bagi orang yang sombong itu. Walaupun sebiji zarrah, setitik air, maka kita harus singkirkan itu. Khatib tertarik dengan kisah Rabi'ah al-Adawiyah itu. Beliau dikenal dengan istilah konsepnya mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Yang menariknya adalah karena cinta kepada Allah meliputi seluruh jiwa dan raganya, tidak ada satupun rasa benci kepada siapapun. Bahkan tidak ada rasa suka, cinta kepada siapapun selain kepada Allah. Bahkan dijelaskan juga sampai beliau tidak menaruh rasa cinta kepada makhluk, hatta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak menaruh benci kepada siapapun makhluk Allah, hatta kepada iblis laknatullah alaih. Ini contoh pelajaran bagi kita bagaimana menyingkirkan, mengikhlaskan itu, menyingkirkan kecemburuan-kecemburuan kita yang terkadang terbetik di dalam hati ini pada saat kita berjalan, pada saat kita melihat, memandang dan sebagainya. Kita singkirkan dalam rangka kebersihan jiwa kita, diri kita menyambut bulan suci Ramadan. Yang ketiga, ilmu. Kita memang beribadah ini seharusnya paham dan mengerti. Itu idealnya. Dan tentu saja ini dalam proses. Boleh jadi Ramadan yang lalu ada hal-hal yang masih awam bagi kita. Maka mari menyambut bulan suci Ramadan ini kita perbanyak ilmu. Man aradallahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, Allah akan memberikan kemampuan dalam memahami agama, dalam ilmu agama. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, utlubul ilma walau bisin, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, dan sebagainya. Itu mengisyaratkan kita perlu beramal dengan ilmu. Apa yang membatalkan puasa Ramadan? Dengan ilmu. Bagaimana cara membayar zakat fitrah? Dengan ilmu. Bagaimana mengisi bulan Ramadan? Dengan ilmu. Perbanyak ilmu, perbanyak literasi. Jangan dikelabui oleh dunia yang fana ini, komunikasi yang semakin cepat ini. Kita lupa dengan literasi. Kita lupa untuk
memperkaya ilmu kita sendiri. Jangan sampai hal seperti itu terjadi. Ilmu, kebaikan kita ini sesungguhnya akan dirasakan nikmatnya. Ada kalanya di saat pertama kita melakukannya, ada kalanya baru kenikmatan itu terasa setelah kita tidak lagi mampu untuk melakukan itu semuanya. Maka dimanapun kita, kapanpun itu, bahkan para ulama dulunya itu tidurnya pun mencari ilmu. Tidurnya pun mencari ilmu. Kita yang mungkin keimanannya, kesalehannya tidak mencapai tingkat para ulama itu, dijaga kita pun mari kita maksimalkan untuk menuntut ilmu, khususnya terkait dengan amal-amaliyah di bulan suci Ramadan. Yang terakhir atau yang keempat adalah Aid, kembali. Harapannya adalah apa yang sudah kita lakukan nanti pada bulan suci Ramadan itu, kita diharapkan seperti orang-orang yang kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Fitrah tidak diartikan seperti kertas kosong, tidak. Fitrah itu para ulama lebih cenderung memaknai fitrah adalah sesuatu yang condong kepada kebaikan. Agama fitrah, agama yang condong kepada kebaikan. Isinya kebaikan, isinya yang baik-baik, bukan tanpa sesuatu atau bukan tanpa isi. Itulah yang disebut dengan fitrah itu. Bahkan para dalam sebuah hadis disebutkan seperti orang yang baru saja dilahirkan ibunya. Fitrah dalam pengertian bukan kosong, tapi fitrah yang cenderung kepada kebaikan. Itu saja mungkin yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan yang singkat ini, mudah-mudahan membawa manfaat kepada kita. Allah berikan kepada kita kesehatan, kemampuan, niat yang kuat, keimanan yang mendalam untuk mengisi bulan suci Ramadan yang beberapa hari akan menghampiri kita. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita dan memberikan manfaat atas apa yang khatib sampaikan pada khutbah kali ini. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu